Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini perkenankan kami menyampaikan hasil rapat Komite ALKO Regional Provinsi Aceh sampai dengan 31 Mei 2024. Realisasi APBN Regional Aceh sampai dengan 31 Mei 2024 mencatat total pendapatan 2,5 triliun rupiah atau sebesar 38,54% dan total belanja 18,71 triliun rupiah atau sebesar 38,10%. Sehingga terjadi defisit regional sebesar 16,21 triliun rupiah. Pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,38% secara year on year yang ditopang oleh penerimaan pajak sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar 1,87 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 2,57%. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut terdiri dari peningkatan setoran PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 orang pribadi dan PPN dalam negeri. Sementara itu, untuk penerimaan bea dan cukai sebesar 112,75 miliar rupiah atau terrealisasi sebesar 59,39% dari target APBN tahun 2024. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif didorong oleh kinerja signifikan dari sektor cukai sebesar 646,02% year on year dan juga bea masuk 635,47% year on year. Dari sisi belanja negara per 31 Mei 2024 mencapai 18,71 triliun rupiah, mengalami ekspansi 13,18% secara year on year. Belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan secara year on year didorong pertumbuhan terutama belanja pegawai. Realisasi transfer ke daerah sebesar 38,85% diantaranya penyaluran tertinggi pada DAU sebesar 4,26%. Untuk APBD konsolidasi sampai dengan 31 Mei 2024, pendapatan mencapai 10,98 triliun rupiah atau 27,81%, belanja senilai 8,78 triliun atau 21,58% yang didominasi oleh belanja operasi senilai 6,85 triliun rupiah. Berkontribusi sebesar 78% terhadap jumlah belanja daerah dan net pembiayaan daerah tercatat 914,95 miliar. Sehingga akumulasi silpa adalah sebesar 3,11 triliun rupiah. Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD sebesar 9,17 triliun neto atau 83,51% dari total pendapatan APBD. Dapat kami sampaikan juga terkait dengan progres PSN Bendungan Keruto. Saat ini sedang persiapan sidang teknis dan pleno dengan Komisi Keselamatan Bendungan terkait approval impounding atau pengisian air. Selain itu, saat ini juga sedang dalam proses revisi DJA terkait penambahan pagu PSN Bendungan Keruto sebesar 110,59 miliar rupiah dan penyediaan pagu pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidi paket 1 MYC sebesar 11,36 miliar rupiah. Untuk Bendungan Rukoh terjadi perlambatan realisasi disebabkan antara lain adanya kendala cash flow pada penyedia jasa pelaksana dan juga cuaca hujan yang menghambat pekerjaan. Untuk belanja irigasi terdapat total 5 paket kontrak PSN daerah irigasi yang terdiri dari 3 paket fisik dan 2 paket supervisi. Seluruh kontrak telah terdaftar di KPPN dengan realisasi total telah mencapai 18,12 miliar rupiah atau 24,06%. Untuk analisis tematik terdapat 2 anggaran tagging APBN Aceh untuk dampak perubahan iklim, yaitu dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Anggaran mitigasi perubahan iklim di Aceh dialokasikan pada satuan kerja di 5 kementerian lembaga di 12 kabupaten kota. Satuan kerja di Kota Banda Aceh memiliki pagu tertinggi tahun anggaran 2023 dan 2024.
Realisasi anggaran relatif baik, kecuali di Aceh Singkil, Aceh Tengah, Simelu, dan Banda Aceh yang masih di bawah 20% untuk tahun anggaran 2024. Anggaran adaptasi perubahan iklim di Provinsi Aceh dialokasikan pada satuan kerja di 3 kementerian lembaga, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada kenaikan signifikan tagging belanja di satuan kerja Kementerian Pertanian dari semula tertagging hanya 37,8 juta menjadi 9,65 miliar rupiah. Kenaikan tersebut berupa pembangunan irigasi perpompaan besar wilayah barat. Di luar pembangunan prasarana, KRO yang lain adalah sistem informasi pemerintahan, fasilitasi dan pembinaan lembaga dan pelayanan publik lainnya. Kanwil DJPB dan KPPN secara aktif melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan satker-satker strategis dengan pagu belanja modal infrastruktur signifikan, baik PSN dan juga terkait dengan persiapan PON Aceh Sumut. Selain itu, Kanwil DJPB akan terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah Provinsi Aceh, termasuk komunikasi high level dengan PJ Gubernur Aceh secara langsung untuk pengawalan penyelesaian PSN Bendungan, tol, daerah irigasi, dan persiapan Sarpras PON ke-21 tahun 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.